Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kurang lebih 15 menit ke depan saya akan menyampaikan yaitu pentingnya untuk meneliti diri atau mengenal diri. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, saya teringat apa yang disampaikan oleh beberapa penceramah mengutip dari yang disampaikan Jalaluddin Ar-Rumi, yaitu tentang mencari guru mursyid itu lebih susah daripada mencari jarum di padang pasir yang gelap gulita, di malam yang gelap gulita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Ternyata kenapa kita bisa merasakan dan menemukan apa yang dicari oleh umat Islam pada umumnya. Sebenarnya mereka mencari yang hakikat, yaitu untuk bisa menuntun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wusul ilallah, yaitu guru mursyid. Tetapi kenapa tidak semudah itu? Itulah yang disampaikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Mencari guru mursyid itu lebih susah daripada mencari jarum di padang pasir yang gelap gulita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, wa'lam, ketahuilah oleh kamu sekalian, sebenarnya mengetahui hakikat diri itu adalah fardu ain. Tegasnya tiap manusia yang akil balik wajib untuk mengetahui dirinya. Karena sebenarnya makrifat kepada Allah itu ditangguhkan hingga mengetahui hakikat dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu." Siapa yang kenal akan dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Kenapa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fardu ain? Karena bagaimana bisa ibadah kepada Allah apabila tidak tahu makbudnya atau yang disembahnya? Bukankah ibadah kepada Allah Ta'ala itu adalah wajib? Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Oleh karena itu, segala hal yang menangguhkannya fardu ain, maka
perkara itu hukumnya fardu. Kesimpulannya ialah mengetahui diri itu adalah fardu ain hukumnya. Sebaliknya, siapa saja manusia yang tidak mengetahui kepada dirinya, tentu ia lebih bodoh lagi untuk mengetahui Tuhannya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu harus mengetahui dirinya itu agar dapat makrifat kepada Tuhannya. Menurut ahli sufi yang dimaksud diri di sini adalah diri yang halus, yang disebut roh. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikannya? Yang dimaksud diri ialah semua yang halus-halus dalam badan. Apabila kita selagi hidup tidak mengenalnya, sudah tentu tidak akan tahu ketika kita sudah mati. Apabila kita tidak mengenal, sudah tentu kepada Allah pun tidak akan makrifat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma fa'adhallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat jalannya. Surat Al-Isra ayat 72. Yang dimaksud buta di sini yaitu buta mata hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya kamu sekalian bukan buta penglihatannya, akan tetapi buta mata hatinya yang berada di dalam kamu sekalian. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita pun sudah mengenal beberapa kali ulasan tentang diri. Bahwa di dalam diri itu terdapat 7 latifah. Kalau dalam talqin kita mengenal yang namanya latifatul afa, nafsi kolab, khofi, ruhi, siri kolbi. Talqin harus melewati 7 latifah-latifah yang ada dalam diri. Secara singkat saya akan ulas kembali tentang 7 latifah itu. Yang pertama adalah latifatul kolbi atau latifahnya hati. Tempatnya kira-kira 2 jari di bawah buah dada sebelah kiri. Yang mengisi latifah tersebut ialah nafsu lawamah. Yang mempunyai 7 pengikut. Jadi mempunyai pengikut 7, yaitu yang pertama gampang tertarik. Yang kedua zalim. Yang ketiga mengumpat. Yang keempat ingin dipuji. Yang kelima tidak ada rasa kasihan. Yang keenam dusta. Yang ketujuh lalai terhadap kewajiban. Yang kedua adalah latifatur ruh. Tempatnya kira-kira 2 jari di bawah buah dada kanan.
Yang mengisi latifah itu ialah nafsu mulhimah atau sawiyah. Pengikutnya ada 7, yaitu pemurah, sederhana, ramah tamah, rendah hati, menyadari kekhilafannya, sabar, dan 7 tabah terhadap kesusahan. Yang ketiga, latifatu siri. Tempatnya kira-kira 2 jari di atas buah dada kiri. Yang mengisi latifah ini adalah nafsu mutmainah. Pengikutnya ada 6. 1, sayang pada sesama makhluk. 2, tawakal. 3, senang beribadah. 4, selalu bersyukur. 5, ridho. 6, takut berbuat dosa. Yang keempat, latifatul khawfi. Tempatnya kira-kira 2 jari di atas buah dada kanan. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu mardiyah atau radiyah. Pengikutnya ada 7. Yang pertama baik budi, yang kedua meninggalkan segala hal selain Allah. Yang ketiga belas kasih kepada sesama makhluk. 4, selalu mengajak kepada kebaikan. 5, memaafkan kesalahan orang lain. 6, kasih sayang kepada sesama manusia. 7, peduli terhadap orang lain. Karena waktu mungkin saya menyampaikan secara cepat. 5, latifatul akhfa. Tempatnya di tengah-tengah dada yang mengisi latifah ini ialah nafsu mardiyah. Artinya kesempurnaan. Pengikutnya ada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Keenam, latifatul nafs. Tempatnya di antara 2 alis di tengah-tengah jidat. Yang mengisi latifah ini adalah nafsu amarah. Nafsu amarah. Pengikutnya ada 7 juga. Yang pertama kikir, yang kedua ambisius, hasud, bodoh, sombong, syahwat, dan yang ketujuh pemarah atau marah. Dan yang terakhir, latifah yang ada dalam diri, dalam tubuh kita, yaitu latifatul kolab. Yang mengisi latifah ini ialah nafsu kamilah yang ini tidak punya pengikut karena berasal dari anasir yang 4, yaitu yang pertama cahaya air itu putih atau inti air. Yang kedua cahaya angin itu kuning, inti angin. Yang ketiga cahaya api itu merah, inti api. Dan yang keempat cahaya tanah atau bumi itu hitam, inti bumi. Adapun nafsu kamilah itu adalah nafsu yang sudah sempurna, merupakan watak tabiat yang tetap, selalu berada dalam kebaikan dan selanjutnya tidak naik ke pangkat yang lebih sempurna sehingga senang dan istiqomah dalam ibadah, dibarengi mau memberi petunjuk kepada orang lain dan bisa menyempurnakan segala kekurangannya. Malahan makomnya disebut tajali asma wa sifat. Kelakuannya langgeng, tak korup kepada Allah Ta'ala selamanya sehingga disebut insan kamil mukamil. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itulah tujuan talqin, yaitu untuk bisa litasfiyati kulubihim, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, agar kita bisa
menjadi insan kamil mukamil. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathiri ibadil mu'minin. Kita telah diberikan dua amaliyah pokok dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'at Suryalaya Sirna Rasa PPKN, yaitu dikir jahar dan dikir khafi, yang mana harus kita amalkan sesuai dengan petunjuk daripada tuntunan Syekh Mursyid, taujiat daripada Syekh Mursyid. Karena Syekh Mursyid adalah penyambung daripada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mursyid sebelumnya, nyambung mursyid sebelumnya sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dengan kita istiqomah mudawamah mengamalkan kalimat zikrullah, baik kalimat zikir jahar ataupun zikir khafi, insya Allah akan menjadikan kita manusia yang bersih dosanya. Karena talqin itu adalah penghapus dosa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qawi Syekhul Mas radhiyallahu anhu qadasa wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin